Shalom, salam sejahtera buat saudara-saudaraku yang terkasih. Kita berjumpa kembali di dalam renungan pagi. Saudara-saudara sekalian, marilah kita mendengar firman Tuhan. Sebelum mendengar firman Tuhan, marilah kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami kenal, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucapkan terima kasih atas berkat dan kasih sayang Tuhan di pagi hari ini. Tuhan yang baik, kami mau mendengar firman-Mu di pagi hari ini. Bukakan hati pikiran kami agar kami mengerti isi firman Tuhan dan melakukannya. Terimalah doa dan sembah kami ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih, renungan pagi hari ini diambil dari kitab Kejadian pasal 4 ayat 7 dengan tema Kain dan Habel. Kejadian pasal 4 ayat 7, sebab beginilah firman Tuhan. Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nats pagi hari ini tentang anak-anak Adam dan Hawa, yaitu Kain dan Habel. Kain merasakan iri hati terhadap Habel adiknya. Tuhan mengindahkan atau menerima kurban persembahan Habel, tetapi Tuhan tidak mengindahkan atau menerima kurban Kain. Di dalam hal itu, Kain tidak dapat menerima keputusan Tuhan itu yang lebih memperhatikan atau mengasihi adiknya Habel. Kegalauan hati Kain terpancar dari wajahnya yang muram dan galau. Ia mulai tergoda dan mulai terpancing emosinya, sehingga ia tega membunuh adiknya Habel. Kain tidak bisa berpikir jernih karena dosa sudah menutupi pintu hatinya pada Habel yang sesungguhnya tidak bersalah. Rasa iri hatinya atau kejengkelan hatinya tidak membuat mukanya berseri, tetapi mukanya muram dan membangkitkan amarahnya, dan kemudian mendorongnya melakukan tindakan keji. Semestinya Kain jangan terjatuh ke dalam dosa jika ia mau belajar menyenangi hati Tuhan. Seharusnya ia tidak terjebak emosi dan harusnya melakukan introspeksi diri dan menjadikan ia mencari kambing hitam. Dan emosi Kain meluap-luap, tidak lagi bisa mengontrol dirinya karena tergoda oleh si jahat untuk berbuat dosa. Suasana hatinya membutakan hati pikirannya dan tega membunuh adik kandungnya sendiri, yaitu Habel. Saudara yang terkasih, marilah kita mendengar dan membaca tentang Kain dan Habel, tertulis di Kejadian pasal 4 ayat 1 dan seterusnya. Kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa, istrinya, dan mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan Kain. Maka ketika perempuan itu berkata, "Aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan." Selanjutnya dilahirkannya lah Habel adik Kain, dan Habel menjadi gembala kambing domba, Kain menjadi petani. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yaitu lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Firman Tuhan kepada Kain, "Mengapa hatimu panas dan mukamu muram?
Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Nats firman Tuhan pagi hari ini. Demikian cerita mengenai Kain dan Habel. Saudaraku, setiap orang tentunya pernah mengalami pencobaan atau godaan untuk berbuat dosa. Pencobaan biasanya berasal dari luar, dari segala sesuatu yang dijumpai, menggoda hati dengan memancing hawa nafsu. Akibatnya bisa terpancar luapan emosi seperti cemburu, iri, tersinggung, dan amarah. Jadi di dalam keadaan itu, suasana hati tidak lagi nyaman dan pikiran menjadi gelap. Ya, hanya pengendalian diri atau penguasaan dirinya yang bisa mengatasi amarah itu. Saudaraku, di pagi hari ini, marilah kita berdoa kepada Tuhan untuk memberi hikmat agar bisa kita mengubah kejahatan menjadi kebaikan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita tutup renungan pagi hari ini dengan berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu di pagi hari ini. Ajari kami ya Tuhan agar kami selalu setia dan selalu percaya kepadamu dalam menjalani kehidupan dan aktivitas kami sepanjang hari ini. Dengarlah doa dan sembah kami ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, marilah kita selalu mengucapkan syukur di dalam hidup ini, dan kita percaya renungan pagi hari ini menjadi sumber berkat dan sumber kasih untuk kita. Salam.